Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Frater Aldi. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai bab 6 yaitu bagian B. Teman-teman masih ingat nggak perjumpaan yang lalu yaitu tentang gereja sebagai paguyuban, yaitu bab 6 bagian A. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai ciri gereja sebagai paguyuban. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri gereja sebagai paguyuban itu? Mari kita lihat bersama. Nah, pada dasarnya, cikal bakal gereja adalah jemaat perdana. Masih ingat nggak teman-teman? Jemaat perdana itu siapa sih? Nah, benar teman-teman, bahwa jemaat perdana itu adalah para rasul. Nah, di sana itu dijelaskan. Nah, pada jemaat perdana itu mereka itu seperti yang sudah Frater sampaikan pada pertemuan yang lalu, mereka itu berkumpul, saling berbagi, kepunyaan mereka itu kepunyaan bersama. Di sana mereka juga beribadat dan lain sebagainya. Nah, dari sana gereja saat ini itu melalui sakramen-sakramen berusaha memelihara dan menjaga kekudusan jemaatnya yang berdasar pada ajaran para rasul itu. Nah, ciri gereja perdana masih sangat terpelihara sampai sekarang teman-teman. Makanya kita itu mempunyai ibadat, mempunyai liturgi, mempunyai syahadat. Nah, seperti yang pada bagian 4 ini, ciri gereja itu tertuang dalam syahadat para rasul. Nah, kita harus melihat apa saja sih ciri gereja itu yang tertuang dalam syahadat para rasul. Ayo tebak teman-teman. Nah, ini dia. Ciri gereja itu ada 4 yang berdasar pada ajaran para rasul, yaitu murid-murid Yesus. Itu ada 1, kudus, katolik, dan apostolik. Kita mau melihat satu persatu teman-teman. Yang pertama, ciri gereja yang satu. Ciri kesatuan dalam gereja tampak dalam satu Injil. Nah, kita tahu semua satu Injil, bahwa satu Injil itu satu baptisan dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan kedua belas rasul. Nah, memang kita punya 4 Injil teman-teman, tapi 4 Injil bukan berarti 4 Injil itu merupakan kita itu hanya mempunyai satu Injil teman-teman, hanya dikarang oleh 4 orang, atau dikarang oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu satu baptisan, teman-teman pasti sudah dibaptis. Dengan begitu teman-teman dapat masuk dalam keanggotaan gereja, menjadi satu dengan gereja sebagai tanda dan sarana kesatuan dengan gereja. Dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus itu adalah yang sekarang itu dipegang oleh Bapak Paus. Nah, lalu ciri gereja yang satu juga nampak dalam persaudaraan, pengungkapan iman liturgis, dan organisasi. Nampak dalam persaudaraan, kita itu kelihatan bersatu ketika kita bisa berkumpul, lalu kita bisa mengungkapkan sukacita kita dengan semua orang dalam perjumpaan. Lalu pengungkapan iman liturgis. Nah, kita sebagai gereja yang satu, yaitu Gereja Katolik Roma, itu mempunyai tata liturgis yang sama teman-teman. Nah, jadi dari situ juga mau menunjukkan kesatuan dalam gereja dalam hal liturgis. Lalu organisasi ini, kesatuan dalam gereja itu juga dapat diwujudkan dalam sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah memuliakan Allah sendiri. Begitu teman-teman, itu gereja yang satu. Selanjutnya adalah gereja yang kudus. Ini adalah salah satu ciri gereja ya. Mengapa gereja disebut kudus?
Pertama, teman-teman harus mengerti karena manusia berasal dari yang kudus. Siapa teman-teman? Ayo tebak. Nah, benar teman-teman, yang kudus itu adalah Allah sendiri yang telah menciptakan kita sesuai dengan citranya dan amat baik dari sananya. Lalu yang kedua, karena manusia diarahkan kepada kekudusan yang memuliakan dan menyelamatkan. Teman-teman, bukan hanya seorang imam, suster, bruder, frater itu yang disebut kudus, tetapi kita semua itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengejar sebuah kekudusan. Nah, dengan begitu kita itu memuliakan Tuhan dan melalui kemuliaannya kita dapat diselamatkan. Lalu selanjutnya, mengapa gereja disebut kudus itu adalah karena jiwa gereja itu kudus, yaitu Roh Kudus, di mana segala aspek dalam kehidupan gereja itu dibimbing seluruhnya oleh Roh Kudus. Nah, lalu karena unsur-unsur ilahinya adalah kudus, misalnya ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Ajaran-ajaran itu apa sih? Ya, ajaran-ajaran gereja. Misalnya dokumen-dokumen konsili atau dogma-dogma seperti itu, teman-teman. Nah, mengapa itu disebut kudus? Nah, di sana itu bagaimana ajaran-ajaran itu disahkan, teman-teman. Disahkan, kemudian ditulis, lalu diajarkan itu melalui proses yang panjang, dan itu dibuat oleh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi dalam gereja. Lalu sakramen-sakramen, kita tahu bahwa semua sakramen itu dilakukan hanya dalam suatu ibadat atau dalam ekaristi kudus. Begitu teman-teman. Lalu karena anggotanya adalah kudus, melalui baptisan yang dipersatukan dalam iman, harapan, dan cinta. Nah, teman-teman itu sudah menjadi kudus ketika teman-teman dibaptis. Nah, masalahnya kita itu masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, lalu selanjutnya teman-teman harus bertobat. Kalau teman-teman sudah sadar bahwa teman-teman itu melakukan dosa, maka tepat teman-teman pada masa prapaskah ini teman-teman harus merubah diri. Nah, siapa yang tidak pernah mengumpul tugas, siapa yang malas mengerjakan PR, siapa yang malas mencatat materi. Nah, seperti hari ini teman-teman harus mencatat materi hari ini, karena selanjutnya akan ada ulangan, akan ada PTS. Nah, teman-teman harus merubah diri kepada yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ciri gereja adalah Katolik. Nah, Katolik, kata Katolik sendiri itu artinya adalah umum atau universal atau meresapi segala-galanya. Maka, gereja itu diperuntukkan bagi manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Bahwa gereja, keselamatan dalam gereja itu ditujukan bukan hanya perorangan, teman-teman, tetapi semua. Mereka yang berdosa, gereja itu selalu mengajak mereka untuk mari bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, lalu kekatolikan gereja itu nampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkan. Iman dan ajaran yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati siapapun. Itu gereja Katolik. Gereja yang lalu yang terakhir ini, gereja yang apostolik. Nah, dasarnya adalah iman dari para rasul. Lagi-lagi dasarnya adalah iman para rasul. Karena gereja itu belajar dari teladan gereja perdana sendiri, di mana mereka itu yang sudah Frater sebutkan tadi, mereka berkumpul, berdoa bersama, saling berbagi. Kepunyaan mereka itu kepunyaan bersama, seperti itu. Nah, gereja tetap berpegang pada kesaksian iman mereka. Itulah mengapa kita dalam misa kudus itu selalu
mengucapkan syahadat. Ada syahadat singkat dan syahadat yang panjang. Nah, biasanya kita hanya mengungkapkan syahadat yang singkat. Nah, padahal bisa saja dalam misa kudus itu menggunakan syahadat yang panjang. Nah, tergantung imamnya yang mengajak untuk mengucapkan syahadat itu. Lalu yang kedua, gereja mengaku diri sama dengan gereja perdana. Sudah, yakni gereja para rasul, yaitu itu tadi teman-teman, sudah meneladani gereja perdana. Apa saja yang baik dari gereja perdana itu akan diteruskan dalam gereja masa kini. Lalu, gereja disebut apostolik karena identik dengan para rasul yang diutus Yesus. Nah, gereja sebagai apostolik ini apa? Gereja yang mewartakan. Nah, apostolik itu mewartakan, teman-teman. Yaitu tugas gereja saat ini seperti tugas-tugas para rasul dulu, yaitu mewartakan Injil melalui Yesus, lalu diwartakan kepada semua orang. Begitu teman-teman, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu bagian B, ciri gereja sebagai paguyuban. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman harus mempersiapkan ini. Minggu depan itu adalah latihan PTS, jadi teman-teman harus mempersiapkan bab 5 dan juga bab 6 sampai materi hari ini, yaitu bagian B, ciri gereja sebagai paguyuban. Nah, begitu teman-teman. Selamat belajar, teman-teman. Jaga kesehatan, patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak usah pergi kalau memang tidak perlu pergi, teman-teman. Begitu. Salam dari Frater, dan terima kasih.